Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas tentang mekanisme melihat pada manusia. Nah, di materi kali ini yang akan kita pelajari ada 4 bagian. Yang pertama ada anatomi mata, yang kedua mekanisme melihat, yang ketiga gangguan penglihatan, dan yang terakhir adalah cara menjaga kesehatan mata. Yuk kita bahas mulai dari yang pertama tentang anatomi mata terlebih dahulu. Nah, coba perhatikan gambarnya di sini. Ini ada bagian mata yang diiris secara melintang sehingga kita bisa melihat bagian-bagiannya. Bagian yang pertama ada kornea. Kornea yang di bagian paling luar fungsinya untuk menerima rangsangan cahaya dan meneruskannya ke bagian mata yang lebih dalam. Bagian yang kedua ada aqueous humor. Aqueous humor kalau kalian perhatikan menggunakan kaca, di depan kaca adalah bagian mata kalian yang warnanya putih. Nah, fungsinya untuk membiaskan cahaya dan menjaga bentuk bola mata. Lalu bagian yang ketiga ada iris. Iris ini fungsinya untuk memberikan warna pada mata kalian. Jadi ada yang warnanya coklat, ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya biru. Nah, ini diberikan oleh iris. Nah, di antara iris di bagian tengahnya itu ada pupil yang fungsinya untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Lalu ada juga otot mata. Nah, otot mata ini yang fungsinya untuk menggerakkan bola mata, mengatur gerakan bola mata. Otot mata letaknya ada di bagian tepi-tepi mata. Nah, di sini ya. Kemudian ada lensa. Lensa mata itu berada tepat di belakang pupil. Berfungsi untuk memfokuskan cahaya agar bayangannya bisa jatuh ke bintik kuning. Dan yang terakhir ada vitreous humor. Vitreous humor atau yang bagian dalam ini. Di bagian dalam berwarna merah seperti ini. Fungsinya untuk menyokong lensa dan menjaga bentuk bola mata. Nah, ini masih di bagian depan. Agak ke belakang lagi ada bagian yang namanya bintik kuning atau fovea. Di sini ada gambar fovea ya. Fovea ini fungsinya untuk tempat jatuhnya bayangan. Jadi ketika bayangan diteruskan oleh lensa, nanti akan jatuh ke bintik kuning atau fovea. Selain ada bintik kuning, nanti ada juga yang namanya bintik buta atau blind spot. Nah, di blind spot ini fungsinya sebagai tempat masuknya saraf dari mata ke otak. Sehingga nanti jika bayangannya itu jatuh ke bintik buta atau blind spot ini, malah tidak bisa terlihat bayangannya atau bendanya. Berikutnya ada bagian retina. Retina di sebelah sini. Retina itu sepanjang bagian belakang ya. Tidak hanya satu titik ini, tapi sepanjang bagian belakang mata. Fungsinya untuk membentuk bayangan benda, kemudian dikirim ke saraf mata yang ada di otak. Lalu yang jelas ada saraf mata, fungsinya untuk meneruskan rangsang cahaya ke otak supaya nanti bisa diolah, kita bisa tahu, bisa menerjemahkan benda apa yang kita lihat. Yang terakhir ada koroid. Dua terakhir ada koroid. Koroid ini bagian sebelah yang warnanya merah. Fungsinya untuk mengalirkan oksigen dan nutrisi ke retina, karena di koroid ini terdapat banyak pembuluh-pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu fungsinya untuk mengalirkan oksigen dan nutrisi. Dan yang paling luar ada sklera untuk melindungi dan mempertahankan bentuk bola mata. Nah, ini tadi adalah anatomi dari mata manusia. Berikutnya, yang kedua ada mekanisme melihat.
Bagaimana cara kita manusia untuk bisa melihat? Coba perhatikan ilustrasinya ini. Nah, sebenarnya ilustrasinya ini sudah cukup menggambarkan bagaimana mekanisme melihat. Yang pertama, cahaya itu akan dipantulkan oleh benda, kemudian ditangkap oleh mata, menembus kornea dan diteruskan ke pupil untuk diatur intensitas cahayanya. Yang kedua, setelah diatur oleh pupil, cahaya akan diteruskan menembus ke lensa. Nah, setelah ada di lensa, oleh daya akomodasi mata yang ada di lensa, cahaya diatur supaya jatuhnya tepat di bintik kuning, tidak di bintik buta. Setelah diterima oleh bintik kuning, baru diteruskan ke otak dan diolah. Benda apa yang bisa dilihat? Oke. Selanjutnya tadi ada daya akomodasi mata atau daya akomodasi lensa mata. Coba diperhatikan ilustrasinya. Akomodasi atau daya akomodasi adalah kemampuan untuk mencembung dan mencekungkan lensa mata disesuaikan dengan jarak benda yang dilihat. Ketika jarak bendanya atau benda yang kita lihat itu dekat, biasanya daya akomodasi kita tidak bekerja secara maksimal karena bendanya hanya dekat. Tetapi ketika bendanya jauh, biasanya daya akomodasi mata kita akan bekerja dengan sangat kuat untuk berusaha memfokuskan benda yang lebih jauh jaraknya. Lalu berikutnya ada gangguan penglihatan. Gangguan penglihatan ada beberapa. Yang pertama ada miopi atau rabun jauh. Miopi atau rabun jauh adalah gangguan mata karena lensa mata terlalu cembung sehingga bayangannya menjadi jatuh di depan retina. Di layar kalian bisa lihat ilustrasinya. Seharusnya normal bayangannya jatuh tepat di retina atau tepat di bintik kuning. Nah, sedangkan ini normalnya. Ketika mengalami miopi, maka bayangannya tidak sampai hanya jatuh di depannya, belum sampai ke bintik kuning. Nah, miopi dapat diatasi dengan bantuan lensa cekung atau lensa negatif. Kekuatan lensa yang digunakan untuk membantu penderita miopi atau rabun jauh dapat dihitung menggunakan rumus P sama dengan negatif 100/PR, di mana P adalah kekuatan lensa. Satuannya nanti bisa ditulis dengan D atau kita sebut sebagai dioptri. Dengan PR adalah punktum remotum atau titik terjauh mata bisa melihat, maksimalnya pada jarak berapa terlihat jelas. Itu adalah punktum remotum. Nah, bisa kalian perhatikan di sebelahnya ini ada ilustrasi. Nah, ini pasti penderita miopi, kemudian dibantu dengan lensa cekung sehingga bayangannya menjadi tepat di bintik kuning. Selanjutnya yang kedua ada hipermetropi. Hipermetropi atau rabun dekat adalah gangguan mata karena lensanya terlalu cekung sehingga bayangannya jatuh di belakang retina. Nah, bisa kalian perhatikan di sini normalnya adalah seperti ini, jatuh di tepat di bintik kuning. Kemudian ketika mengalami hipermetropi, bayangannya jadi jatuh tepat di belakang, jauh sekali. Nah, hipermetropi ini nanti diatasi dengan menggunakan lensa cembung atau lensa positif. Bisa kalian perhatikan di sini.
Penderita hipermetropi, bayangannya jatuh tepat di belakang retina, dibantu dengan lensa cembung, sehingga nanti bayangannya kembali lagi ke retina atau di bagian bintik kuningnya. Kekuatan lensa untuk penderita hipermetropi biasanya kita hitung menggunakan rumus P sama dengan 100 per SN dikurangi 100 per PP, di mana P sama kekuatan lensa dioptri, kemudian SN adalah jarak normal mata. Jarak normal mata biasanya pada 25 cm, 25 sampai 30 cm, tapi biasanya yang kita gunakan adalah yang 25 cm. Kemudian PP adalah punktum proksimum atau titik dekat mata. Jadi mata paling dekat itu melihat bayangan atau melihat benda sangat fokus pada jarak berapa. 100 ini kita gunakan sama seperti tadi yang miopi menggunakan angka 100 dikarenakan kita menggunakan jarak satuannya cm. Jika nanti menggunakannya satuannya meter, maka kita ganti tidak angka 100 melainkan angka 1. Baik itu di miopi maupun di hipermetropi. Lanjut, yang ketiga ada gangguan presbiopi atau mata tua, yaitu gangguan mata karena berkurangnya daya akomodasi mata, sehingga nanti bayangan bisa jatuh di depan lensa, bisa juga jatuh di belakang bayangan bisa jatuh di belakang bintik kuning dan bisa jatuh di depan bintik kuning, sehingga mata tua atau presbiopi ini biasanya diatasi menggunakan kacamata lensa rangkap atau cembung dan cekung. Berikutnya ada astigmatisme atau astigmatisme, gangguan mata karena kornea atau lensa mata yang tidak rata, sehingga bayangan yang terbentuk ini juga tidak rata. Penderita astigmatisme ini biasa kita sebut sebagai penderita silindris, gangguan mata silindris. Penderita cenderung untuk melihat sebuah garis itu terlihat lurus, padahal sebenarnya mungkin garis tersebut sudah tidak lurus lagi. Nah, hal ini dikarenakan bagian kornea atau lensa matanya sudah tidak rata. Biasanya penderita astigmatisme sebelum kornea dan lensa matanya tidak rata itu bisa jadi disebabkan karena sering jatuh, kecelakaan. Nah, itu menyebabkan bagian kornea dan lensa matanya menjadi tidak rata. Astigmatisme itu bisa diatasi dengan menggunakan kacamata lensa silindris. Oleh karena itu biasanya kita sebut sebagai penderita silindris. Berikutnya ada buta warna. Buta warna adalah ketidakmampuan mata untuk membedakan warna karena kerusakan pada sel kerucut. Nah, buta warna ini merupakan penyakit keturunan dan belum ada cara untuk menyembuhkannya. Nah, kalian bisa perhatikan ilustrasinya ini. Di ilustrasi ini ada warna, kemudian bagi penderita buta warna nanti lama-kelamaan warnanya akan mirip-mirip. Yang tadinya itu terlihat jelas warnanya, kalau normalnya itu terlihat jelas ada warna merah, ada ungu, ada coklat, hitam, biru, kuning. Nah, lama-kelamaan yang terlihat sama semua, warna merah sudah tidak terlihat lagi, ungu tidak terlihat lagi. Nah, itu adalah contoh penderita
buta warna yang dilihat oleh penderita buta warna. Lalu ada gangguan katarak atau gangguan mata pada lensa mata yang menjadi berawan atau berkabut. Nah, ini biasanya disebabkan karena proses penuaan atau adanya trauma yang menyebabkan perubahan pada jaringan mata. Nah, bagian matanya ini maka akan terlihat seperti berkabut atau kelihatan putih-putih seperti ini. Nanti akan lebih parahnya, sangat parah kalau sudah seperti berkapur, ada kapurnya. Jadi warna putihnya lebih keruh lagi dibandingkan warna ini dengan kabut yang ada di sini. Nah, katarak itu biasanya diatasi dengan melakukan operasi. Jadi bagian berkabutnya atau bagian kapurnya itu akan diambil, diangkat supaya nanti tidak kabur lagi penglihatannya. Nah, yang terakhir adalah cara menjaga kesehatan mata. Nah, untuk cara menjaga kesehatan mata ini kalian mendapat tugas untuk membuat video singkat berisi tips menjaga kesehatan mata selama masa pandemi. Nah, buatlah video singkat durasi maksimal ya 3-5 menit lah. Kemudian videonya nanti diupload ke GCR maksimal 3 hari setelah jadwal pelajaran kalian. Nah, nanti bagi video terbaik akan ditampilkan di sosial media, entah itu nanti di SMP AM TV atau nanti melalui IG SMP Al Mujahidin. Terima kasih kalian sudah menyimak video ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.